Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang penerapan metode SMART untuk pemilihan True Wireless Stereo atau TWS yang beranggotakan saya, Muhammad Nurisan Mutakin dengan NPM 21132210074 dan rekan saya. Syarif Dayat dengan NPM 213229078. Yang pertama yaitu kali ini kita akan membahas terkait alternatif TWS dengan harga di range 200.000 sampai 500.000 rupiah. Yang pertama ada Soundcore Anker R50i NC, lalu ada Sound Pitch Clear, ada Eagle Quiet Buds Neo, yang keempat ada Baseus Bowie M2S, yang keenam ada Redmi Buds 6 Lite, yang ketujuh ada Viata Airboom. Lalu selanjutnya ada kriteria dan bobot. Yang pertama ada low latency di bobot 5%, anti air dust atau IPX di bobot 5, lalu ada kualitas suara di bobot 30%, ada noise cancellation di bobot 50, mic di bobot 20%, baterai di bobot 10%, dan harga di bobot 15%. Untuk penghitungan harga, yaitu ada 70% dari baterai TWS, yaitu yang barang kecilnya, dan 30% pada case-nya. Selanjutnya ada tabel nilai kriteria. Berikut adalah alternatif-alternatif yang sudah kita kumpulkan dan berikut juga adalah nilai dari masing-masing kriteria pada masing-masing alternatif. Pada tabel ini kami melakukan penilaian berdasarkan reviewer ataupun link resmi masing-masing TWS untuk mengetahui besaran kriteria. Untuk merek tidak dimasukkan ke dalam tabel kriteria karena dinilai tidak cukup relevan. Karena saat pemilihan TWS, merek kurang berpengaruh dan bisa dibilang persaingan antar merek cukup sengit ataupun tipis. Bahkan di after sales-nya pun tidak terlalu berpengaruh. Lalu ada rumus perhitungan nilai utility. Yang pertama ada cost, yaitu max dikurangi nilai kriteria dibagi max kurangi min. Lalu ada profit, di nilai profit pembilang dibalik menjadi nilai kriteria dikurangi minimum. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Nilai utility berbobot, yaitu nilai satu dikali bobot ditambah eh, nilai-nilai berikut, lalu nilai N dikali bobot, yang menjadikan total nilai. Selanjutnya ada tabel matriks. Silakan. Ya, tabel matriks nilai utility alternatif. Dia menggunakan rumus yang sudah dituliskan sebelumnya buat nyari masing-masing nilai utility. Contohnya di sini, dia nilai kriteria C4 dikurangi nilai minimal dari kriteria tersebut. Dibagi maksimal nilai kriteria dikurangi minimal nilai kriteria. Kayak contohnya di low latency, dia 0,1. 0,1 karena dia cuma ada dua kriteria nilainya. Jadi dia true dan auto false doang. Jadi 0 dan 1 paling besar 1. Tapi untuk yang harganya beda-beda, dia ada di harga. Nah, dia angkanya beda-beda karena harganya pun selalu beda. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini tabel utility yang udah berbobot, udah dikalikan bobot. Karena dari hasil tabel yang sebelumnya, kita ambil contoh di low latency. Low latency itu bobotnya ada 5%, seperti tabel di bawah yang sudah tertera, sehingga nilainya kurang berpengaruh atau tidak terlalu besar. Jadi hanya 0,05. Lalu ditambahkan dapat total seperti yang ditanda warna hijau. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke perankingan alternatif TWS berdasarkan metode SMART tadi. Redmi Buds 6 Lite dapat posisi pertama dengan nilai 0,892041038. Lalu Baseus Bowie M2S dengan nilai paling kecil yaitu 0,21578947737. Oke, selanjutnya. Kelebihan metode SMART yang udah kami bahas sebelumnya. Oke, metode SMART itu ada beberapa kelebihan dalam pengambilan keputusan, antara lainnya sederhana dalam perhitungan, lalu kemampuan untuk menangani masalah yang kompleks karena bisa banyak kriteria, multi kriteria, dan fleksibilitas dalam respon kebutuhan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penilaian lebih akurat dengan memberikan bobot pada setiap kriteria. Selain deskripsi sebelumnya sudah saya sebutkan,
Smart juga lebih sederhana dan mudah digunakan dibandingkan SPK yang lain. Lalu efektif dalam menangani masalah karena melibatkan banyak alternatif dan kriteria. Oke, selanjutnya ada nggak berpengaruh kalau kita mau nambah alternatif, bisa mau nambah TWS baru, dia nggak akan berpengaruh, tinggal masukin ke rumus saja. Lalu selanjutnya analisisnya metodenya bersifat transparan karena nggak terlalu ribet juga. Jadi pemahamannya itu lebih baik terhadap masalah yang akan dihadapi oleh SPK tersebut. Oke, selanjutnya mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.